Selamat siang saudaraku, Shalom. Dan hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah pada siang hari ini. Dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa hidup sampai hari ini. Dan percayalah, jika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti kita juga diberi kesempatan untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan dan berbuat lebih baik lagi. Dan hari ini kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah, hanya Engkau Yesus yang layak dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Masa depan kami tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana.
Yesus sumber pengharapan kami. Engkau Yesus sumber damai sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala karunia-Mu, kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kematian-Mu dan kebangkitan-Mu bagi kami sungguh berarti di dalam kehidupan kami, sehingga kami terbebas dari penghukuman yang kekal. Tetapi bukan berhenti di situ saja Tuhan. Kami ingin melayani-Mu, kami ingin membalas semuanya dengan memberikan tubuh, jiwa dan roh kami. Layakkan kami Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar hamba-Mu mau menyampaikan perkataan-Mu. Biarlah hamba-Mu ini menyampaikan perkataan-Mu dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dapat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan hari ini kita bertemu kembali sekali lagi di dalam Mesbah Keluarga. Tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan dan bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi selamat Hari Kartini. Ya mungkin bukan hari ini tapi kemarin ya saya telat, tapi tidak apa-apa. Selamat bagi yang kaum wanita yang merayakannya. Kalau cowok berarti Kartono ya. Dan kita bersyukur, saya sangat bukan tergerak tapi sangat menyukai slogan atau kata-kata yang menjadi menjadi sesuatu yang sering diomongin, digaungkan saat perayaan Hari Kartini, yaitu apa? Dari gelap terbitlah terang. Begitu juga kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Dan kita juga tahu apakah Karti ini mengambil dari ayat Alkitab, saya juga kurang tahu ya, sampai dia tahu bisa membuat slogan dari gelap terbitlah terang. Tapi jauh sebelumnya itu dari Alkitab sudah dikatakan bahwa terang itu adalah suatu hal yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. Dan siapakah terang itu? Siapakah pusat terang itu? Kalau di firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau belajar bagaimana sih kita bisa menjadi terang di dalam keluarga kita, di dalam pergaulan kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Mari kita mau baca di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 13. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama ya, langsung kepada ayatnya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semuanya yang nampak adalah terang. Amin. Sesuatu hal yang gelap itu tidak bagus, dan untungnya ada penemuan, yaitu terang, atau mungkin sekarang ini bisa kita gunakan di setiap harian kita, yaitu apa? Bolam lampu. Ayo, siapa yang menemukan lampu? Thomas Alva Edison. Nah, kalau tidak ada penemuan tersebut, mungkin sampai sekarang masih gelap-gelapan ya. Kita masih di dalam kegelapan. Maksudnya kita nggak bisa, waktu udah malam hari kita nggak ada penerangan, jadi kita susah jalan, susah membaca buku, melakukan apapun jika tidak ada penerangan, jika tidak ada lampu. Dan begitu juga saya juga suka namanya fotografi. Nah, fotografi itu kalau tidak ada lampu ya mati, karena fotografi itu adalah
bisa dikatakan adalah melukis di dalam cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya ya tidak bisa melukis, tidak bisa terjadi foto. Karena kalau kita foto dalam gelap aja ya udah peteng aja, nggak ada apa-apa. Maka dari itu sangat penting cahaya itu di dalam kehidupan kita. Kita bisa katakan bahwa sebagai manusia kita adalah orang yang berdosa. Pasti sejak dari lahir kita sudah berdosa karena membawa dosa bawaan dari orang tua kita. Dan dikatakan bahwa memang dahulu kamu dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Mungkin dahulu kita banyak sekali berdosa di dalam apa yang kita lakukan di masa-masa dahulu. Kita melakukan banyak kejahatan, mungkin melakukan apa yang tidak disukai oleh firman. Kadang kita tidak mengerti bahwa itu berdosa, tapi kita tetap lakukan aja. Maka dari itu, kadang Tuhan melakukan suatu hal untuk supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Dan sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagaimana supaya kita hidup sebagai anak-anak terang? Nah, kita harus menempel pada sumbernya. Jikalau kita mau menjadi terang, ya pasti. Karena apa? Kalau kita tidak menempel atau kita tidak melekat pada sumber terang itu, bagaimana kita bisa mendapat cahaya? Kita bisa menjadi terang. Kita di dalam kegelapan, kita gelap, kita manusia berdosa nih. Kalau tidak ada yang menebus kita, tidak ada yang mengangkat dosa kita, kita akan terus di dalam kegelapan. Maka dari itu kita harus mendekat sumbernya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber dari terang tersebut. Dan bagaimanakah supaya kita bisa menjadi terang? Bukan hanya mendekat kepada sumber terang itu, yaitu sendiri. Kita harus apa? Menjauhi dosa. Di sini dikatakan bahwa janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Segala perbuatan dosa, segala perbuatan yang gelap itu memang tidak menghasilkan apa-apa. Contoh, jikalau teman-teman saudara-saudara mencuri, mungkin teman-teman suka atau bahagia dalam seketika itu juga karena mungkin mendapatkan uang, mendapatkan barang, tetapi setelah itu kehidupan saudara-saudara tidak damai sejahtera, atau mungkin berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, berbohong kepada suami, berbohong kepada istri. Mungkin hal yang kamu simpan yang buruk itu tidak diketahui oleh orang tersebut. Tapi di dalam kehidupan teman-teman pasti merasa tidak ada sukacita, damai sejahtera, dan kehidupannya pasti tidak akan tenang. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana bahwa perbuatan gelap, perbuatan dosa itu tidak berbuah apa-apa. Sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Telanjangilah dalam arti meninggalkan. Bukan berarti kita tidak suka kepada pribadi orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi kita harus menjauhkan perbuatan-perbuatan tersebut. Harus bedakan ya. Kita tidak boleh menjauhi, kita tidak boleh membenci pribadi atau orang tersebut atau kita sendiri, tetapi kita harus bisa meninggalkan perbuatan-perbuatannya. Bisa diberhenti ya. Jadi Tuhan pengen kita meninggalkan segala dosa kita, segala perbuatan-perbuatan gelap kita, supaya kita bisa menjadi terang, dekat dengan sumbernya. Kita harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan yang tahu. Karena segala perbuatan kita pastilah akan diuji. Segala apapun yang kita lakukan, kita harus mengujinya. Apakah itu baik atau tidak? Apakah itu benar atau tidak? Karena jika tidak diuji, maka
tidak akan seperti emas. Dan kita harus percaya bahwa dengan apapun yang kita lakukan, setelah kita diampuni dosanya, setelah kita ditebus dosa dari kebangkitan Tuhan Yesus, dari kematian Tuhan Yesus, kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Setelah kita menjadi terang, kita harus bisa melakukan perbuatan hal yang menunjukkan bahwa terang itu di dalam kita. Yaitu apa? Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu adalah umat kepunyaan Allah. Ingat ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hidup kita jangan kita sia-siakan hanya berada di dalam kegelapan, hanya melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi apa? Setelah kita diangkat dari kegelapan, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kesaksian hidup kita memberitakan firman Tuhan. Mungkin teman-teman tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mungkin sharing firman seperti ini, tetapi teman-teman bisa menyaksikan kehidupan pribadi kalian yang telah ditebus oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan bahwa kalian mendapat sukacita di dalam kehidupan kalian. Segala apapun yang kalian lakukan mungkin berhasil ataupun mungkin tidak, tetapi di dalam prosesnya tersebut Tuhan bersama kalian dan merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kalian. Dan juga mungkin di dalam hubungan suami istri pasti ada pertengkaran, pasti ada yang tidak cocok. Tetapi jikalau ada terang di dalam kehidupan keluarga, tetapi jika berfondasi di dalam Yesus, pasti di dalam keluarga tersebut bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dengan mungkin hubungan antara suami istri berjalan dengan baik, hubungan antara orang tua dan anak tidak ada pertengkaran, tidak ada suatu hal yang mungkin ketidakcocokan yang sangat besar sehingga membuat perpecahan. Nah, kita bisa menyaksikan semuanya itu kepada orang-orang di sekitar kita. Orang Kristen identik dengan yang namanya kasih. Ya kan, pasti tahu. Orang Kristen biasanya baik, kasih. Maka dari itu sebagai pancaran dari Kristus, kita harus bisa bahwa kita melakukan perbuatan, melakukan apapun di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga, apalagi di dalam kehidupan bersosialisasi terhadap tetangga, terhadap mungkin teman-teman kita di komunitas, atau apapun, kita harus bisa memancarkan kasih Kristus. Dan setelah Tuhan mengangkat kita dari kegelapan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta kita. Jangan lupa, sekali lagi, jika kita mau menjadi terang, dekat dengan sumber terang itu yaitu siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan dosa. Karena jikalau masih ada di dalam diri kita, itu tidak akan membuat kita damai sejahtera dan kita tetap masih di dalam kegelapan. Mungkin banyak juga orang-orang yang Kristen ditinggal di dalam kegelapan, masih melakukan dosa, masih belum meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Mereka tahu, orang Kristen, bahwa aku tahu kasih, aku tahu penembusan dosa, tapi tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan.
Maka dari itu hari ini adalah hari yang tepat untuk saudara-saudara kembali ke dalam terang tersebut. Kembali kepada Tuhan yang telah mengangkat kita dari kegelapan. Karena tidak ada siapapun pribadi yang bisa mengangkat kita dari kegelapan kecuali Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah sharing kepada mungkin gembala kita sudah sharing kepada mentor kita, teman kita, tetapi tidak membuahkan hasil, tetapi masih saja kita di dalam perbuatan dosa. Ingat, hanya satu pribadi yang bisa melakukan itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Maka dari itu, datang kepada pribadi yang tepat, datang kepada pribadi yang bisa mengangkat, bisa membawa kalian ke dalam terang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Kami tahu Tuhan, mungkin kami saat ini masih berada di dalam perbuatan kegelapan. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau mendekat kepadamu. Bawalah kami ke dalam terang-Mu yang bercahaya. Terang-Mu yang membuat kami hangat, yang membuat kami damai sejahtera. Angkat kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan hidup kami. Kami tidak ingin menyanyiakan apa yang telah Engkau lakukan, yaitu mati, menderita bagi kami dan akhirnya bangkit untuk menebus dosa kami. Maka dari itu Tuhan, kami ingin melakukan suatu hal yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan berguna untuk orang di sekitar kami. Dan terima kasih Bapa, ampuni dosa kami Tuhan, dan biarlah Engkau layakkan kami untuk selalu dekat kepada Engkau. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah rencana apapun yang kami lakukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu biarlah rencana-Mu yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena hanya Engkau-lah yang menjadi penebus dosa kami. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.